jujur itu mulia dan membahagiakan. Amsal 2 ayat 21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Jemaat terkasih, kejujuran sopir angkutan umum ini menarik perhatian dunia. Dia mengembalikan tas berisi uang 65 juta rupiah milik seorang turis yang tertinggal di mobilnya. Cerita soal barang turis yang ketinggalan di angkot bukanlah hal baru. Hal ini baru saja dialami oleh seorang turis wanita dari Finlandia yang liburan di Pattaya, Thailand. Wanita yang tak disebutkan namanya itu naik angkot dari depan hotelnya. Setelah sampai tujuan, turis itu tak sadar bahwa tasnya ketinggalan. Saat sedang membereskan angkot, sopir yang bernama Lek itu mengecek isi tas tersebut. Ternyata isinya berupa uang 4.000 euro atau sekitar 65 juta rupiah. Tak hanya itu, di dalamnya juga terdapat perhiasan dan barang berharga lainnya. Lek tak ingin menyimpannya. Lek pun mulai mencari identitas turis itu dengan mendatangi hotel tempat turis itu naik angkotnya. Untungnya turis itu masih di sana. Detik.com 10 Februari 2023. Jemaat terkasih, sopir itu luar biasa. Dia tidak tergoda untuk memiliki uang 65 juta rupiah. Itu uang yang sangat besar dibandingkan penghasilan si sopir itu. Jika sopir itu tidak mengembalikan uang itu, dia bisa bersenang-senang. Namun dia sadar bahwa uang itu bukan miliknya. Uang itu milik penumpang angkot. Dengan kesadaran itulah kemudian sopir itu mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Karena sadar bahwa uang itu memang bukan miliknya, tidak perlu ada hati yang berat untuk mengembalikannya. Dia memilih berjiwa mulia daripada berjiwa nista. Atas aksi kejujuran itu, sopir itu memang tidak menerima upah apapun dari pemiliknya. Dia juga tidak mengharapkan upah, namun dia mendapatkan kebahagiaan sejati. Dia berhasil melepaskan pamrih nista itu dan telah membahagiakan orang lain. Melihat si pemilik uang itu bahagia, dia juga merasakan kebahagiaan. Seandainya sopir itu tidak mengembalikan uang itu, dia memang bisa membeli banyak kesenangan, tetapi hatinya akan dikejar oleh rasa bersalah yang menjadikannya selalu resah dan tidak bahagia. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan orang jujur akan mendiami tanah. Artinya orang jujur itu akan hidup tenang, mendiami milik sendiri. Orang jujur akan menikmati kebahagiaan yang sejati, bukan sekadar kesenangan. Kejujuran itu mulia, yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang memang sebenarnya makhluk paling mulia. Kita tahu sudah semestinya kita hidup dalam kejujuran. Namun, mengapa kita kadang tergoda melakukan ketidakjujuran? Sebagai contoh, para koruptor itu pasti tahu bahwa perilakunya tidak jujur. Mengapa mereka melakukan? Karena mereka ingin mendapatkan kesenangan yang lebih. Dengan mendapatkan banyak uang, mereka dapat meraih berbagai kesenangan. Yang mereka cari adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Dalam kondisi apapun, mari kita tetap jujur, karena jujur itu mulia dan membahagiakan. Hidup kita akan mendapatkan kehormatan sejati jika kita hidup jujur. Hidup kita akan bahagia jika kita jujur. Marilah kita mengejar yang mulia dan membahagiakan itu. Jangan terbujuk dengan mengejar kesenangan yang menyesatkan. Mungkin kita sedang berkekurangan, itu tidak boleh menjadikan alasan untuk bertindak tidak jujur. Mari kita yakini hanya dengan kejujuran hidup kita akan terhormat dan bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar di dalam menjalani kehidupan ini kami menjunjung tinggi nilai kejujuran. Berikan kami kekuatan untuk dapat mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan. Ada di antara kami yang sedang menanggung beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.